kawan-kawan guru PAUD, kepala sekolah PAUD, dan orang tua anak PAUD. Kurikulum baru, kurikulum prototipe menggariskan PAUD sebagai fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan anak bersekolah. Apalagi yang digariskan kurikulum ini untuk PAUD? Bagaimana posisi kegiatan bermain dalam kurikulum dan pembelajaran? Di mana tempat bagi buku bacaan anak? Seberapa penting adanya pendekatan dan metode yang beragam itu? Apa saja capaian pembelajaran di PAUD? Yuk kita bahas. Sebelumnya, pastikan dulu kawan-kawan sudah mensubscribe kanal ini. Bermain adalah proses pembelajaran. Dalam periode emas atau golden age, perkembangan otaknya anak usia dini perlu diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman yang bermakna. Kegiatan bermain adalah proses pembelajaran yang utama di PAUD. Bermain merupakan intisari kurikulum dan pembelajaran PAUD. Sekali lagi saya ulangi ya. Bermain adalah intisari kurikulum dan pembelajaran PAUD. Kegiatan pembelajaran anak di PAUD didasarkan pada prinsip merdeka belajar, merdeka bermain. Bermain belajar itulah yang memungkinkan anak berkembang secara optimal. Di dalam bermain anak belajar, anak akan memiliki pembelajaran bila ia bermain sesuai dengan minat dan rasa ingin tahunya. Kesempatan itu harus diberikan kepada anak di PAUD. Kesempatan bermain sesuai dengan minat dan rasa ingin tahunya. Pada waktu bermain, menjelajah lingkungan untuk mengenali dunia di sekelilingnya, anak sesungguhnya melakukan kegiatan belajar. Itulah dia, merdeka bermain bagi anak. Bermain belajar berbasis buku bacaan. Pembelajaran di PAUD juga perlu dikuatkan dengan kegiatan anak bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Apa itu kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak? Itu adalah kegiatan bermain yang melibatkan buku bacaan anak. Tujuannya adalah untuk sejak dini menguatkan literasi anak melalui kegiatan-kegiatan yang membangun minat baca anak. Kegiatan itu bukan untuk menuntut anak. Sekali lagi, bukan untuk menuntut anak membaca secara mandiri, tapi kegiatan yang melibatkan buku bacaan anak untuk membangun minat baca anak. Contohnya begini, guru membuka kegiatan dengan membacakan cerita kepada anak. Lalu anak diajak membicarakan cerita yang didengarnya itu. Cerita yang sudah dibacakan oleh guru. Selanjutnya, anak
diminta melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan cerita tadi. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran terdiri dari 2 kegiatan utama, yakni 1. Pembelajaran reguler atau pembelajaran rutin. Kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi sudah ada kegiatan proyek di PAUD. Pembelajaran berbasis proyek di PAUD dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar atau perayaan tradisi lokal. Pendekatan dan metode yang beragam. Berbagai pendekatan dan metode kegiatan belajar mengajar dapat digunakan di PAUD. Misalnya, kegiatan kelompok, kegiatan berbasis area, kegiatan berbasis sentra, dan kegiatan proyek. Selain itu, diperlukan juga dukungan berupa 1. Area bermain yang terbuka, sangat perlu. Kedua, guru atau pendidik PAUD yang mampu membangun komunikasi stimulatif. Nah, keragaman pendekatan dan metode yang di atas ditambah dengan dukungan yang 2 tadi itu akan memberikan stimulasi yang dapat mendorong tumbuh kembang anak secara optimal. Hindari calistung yang monoton. Di PAUD harus dihindari kegiatan belajar, baca, hitung, tulis yang monoton. Contoh, kegiatan monoton yang harus dihindari adalah meminta anak belajar dan menulis kata berulang-ulang atau disebut metode drilling, dilatih terus-menerus. Kegiatan yang monoton ini tidak dapat membuat anak mengoptimalkan potensi perkembangannya. Tidak perlu ada peta alur tujuan pembelajaran. Di PAUD tidak diperlukan pemetaan alur tujuan pembelajaran. Mengapa? Karena karakteristik tujuan pembelajaran berfokus pada kemampuan dasar atau foundation skills. Sehingga tidak ada urutan kompetensi yang perlu didahulukan. Penyusunan perencanaan pembelajaran mengacu pada tujuan pembelajaran dan karakteristik perkembangan anak. Capaian pembelajaran atau CP di PAUD. Capaian pembelajaran atau CP adalah sama dengan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Capaian pembelajaran pada jenjang PAUD mencakup 3 elemen stimulasi yang saling terintegrasi atau terpadu, yakni 1. Elemen nilai agama dan budi pekerti.
Kedua, elemen jati diri. Ketiga, elemen dasar-dasar literasi dan STEAM. STEAM itu adalah singkatan dari sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Ketiga elemen itu merupakan elaborasi dari aspek perkembangan anak. Apa saja itu? Yaitu aspek nilai agama dan moral, aspek fisik motorik, aspek kognitif, aspek sosial emosi, dan aspek bahasa. Ketiga elemen itu dicapai melalui kegiatan bermain belajar. Jadi, total kegiatan pembelajaran PAUD per minggunya dianjurkan 17,5 jam atau 1050 menit. Capaian pembelajaran elemen nilai agama dan budi pekerti. Dalam elemen nilai agama dan budi pekerti, capaian di akhir fase PAUD adalah 1. Anak mengenali dan mempraktekkan nilai agama dan kewajiban agamanya. Kedua, anak mampu mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dalam interaksi dengan sesama dan alam, tumbuhan, hewan, dan lingkungan hidup. Ketiga, anak mengenali keberagaman dan sikap menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Sekarang kita masuk ke capaian pembelajaran elemen jati diri. Dalam elemen jati diri, capaian di akhir fase PAUD adalah 1. Anak memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, yakni nutrisi dan olahraga, dan keselamatan diri. Kedua, anak dapat mengenali, mengelola, mengekspresikan emosi diri, serta membangun hubungan sosial secara sehat. Ketiga, anak menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarganya, latar belakang budayanya, dan jati dirinya sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Kita masuk ke capaian pembelajaran elemen dasar literasi dan STEAM. Dalam elemen dasar-dasar literasi dan STEAM atau sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika, adapun capaian di akhir fase PAUD adalah agak banyak nih. 1. Anak menunjukkan kemampuan mengenali dan memahami berbagai informasi seperti gambar, tanda, simbol, dan cerita. Kedua, anak mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya secara lisan atau secara tulisan, atau menggunakan berbagai media serta membangun
percakapan. Ketiga, anak menunjukkan minat dan berpartisipasi dalam kegiatan pramembaca. Sekali lagi, pramembaca. Keempat, anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Kelima, anak mengenal, mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab dalam pemeliharaan alam, lingkungan fisik, dan sosialnya. Keenam, anak menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merancang teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Ketujuh, anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. 8. Anak dapat mengenali dan melihat hubungan antar pola, simbol, dan data, serta dapat menggunakannya untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang 9 adalah anak mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikannya, serta mengapresiasi karya seni. Itulah pokok-pokok pembelajaran PAUD yang diinginkan oleh kurikulum baru, kurikulum prototipe. Selamat menerapkannya ya kawan-kawan. Demi tumbuh kembang anak usia dini Indonesia yang optimal dan siap untuk bersekolah di jenjang berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.